Nah, waktu pas masih kosong itu sempet kayak iseng lah sesama tetangga main, misalkan Nina main yuk ke tetangga yang sebelah rumahku, kan ada anak kecilnya. Jadi kayak suka tetangga dari belakang tuh suka iseng lewat sambil bilang Nina main yuk. Dari rumahku yang aku tempatin dulu, ayo. Aku lagi apesnya tuh sering mandi di jam 5 mepet mau maghrib kak. Lagi mandi, aku lihat ada pocong. Mukanya hitam terus kayak kelopek-kelopek gitu di atas toilet. Pocong lagi gini. Terus dia gini. Tolong. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang tinggal di kontrakan angker yang ada di daerah Bekasi Selatan. Jadi dia di sana nih ngalamin kejadian horor yang panjang nih, yang bertubi-tubi. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Dela. Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak. Kak Dela, thank you ya udah datang ke Sama-sama. Lonceng Misteri nih buat mau nyeritain ini. Kak Dela, ini kejadiannya mulai intensnya ini tahun berapa? Atau boleh dikasih tahu nih, mulai ngontrak di situ tuh dari kapan? Kalau intensnya banget sih di 2022 pertengahan. Berarti baru-baru ini ya? Iya. Tapi tinggal di situ udah Tapi lama? kalau untuk tinggalnya aku udah dari 2013 pas kelas 2 SMA. Oke, berarti dari 2013 ke 2022 ini aman-aman aja harusnya? Untuk itu sebenarnya aman. Ya kalau untuk gangguan kecil di awal pernah. Ya, Jadi ada kayak ya. digecok, ada mama di dapur, tatonya nggak ada. Oke. Tapi selebihnya setelah itu nggak ada lagi. Oke. Di awal aja. Berarti memang pas 2022 ini baru intens nih. Dan Baru pasti ada intens sebabnya nih. kan waktu itu? Intensnya sih pas ada aku kecelakaan. Oke. Itu Jadi, sebabnya? Berarti itu penyebabnya berarti? Mm-mm. Ada kecelakaan? Nah itu kan aku juga udah mulai keganggu tuh mentalnya. Ya sebagai anak pertama kak, ngelihat adekku kecelakaan, udah nggak bisa jalan. Terus aku kepikiran mamaku juga gitu kan. Dan itu aku baru nikah dan baru punya anak satu. Jadi kan aku kepikiran suami juga, kepikiran anak aku juga. Jadi ya makin campur aduk. Dan waktu itu kita lagi coba buat mandiri kak. Dari bareng sama mama ngontrak ke tempat, cuman beda depan-depanan doang sih kak. Dan katanya juga pindah ya karena itu ya? Iya mau Pindah. mandiri lah, jadi kayak Enggak, pindah abis itu katanya pindah nih dari situ, udah nggak di situ lagi kan? sekarang sih alhamdulillah Udah udah nggak nggak di situ ya, Udah karena nggak. memang banyak kejadian horor itu. lumayan intens kak. Dan ketika mau balik lagi ke sana udah nggak bakal mau, Nggak akan sih. Nggak. Nggak akan. udah kelam ya, maksudnya Iya, memori karena di sana tuh. sampai mimpi disetubuhin dan itu 7 hari berturut-turut. Oke, Kak Dela, ini ditahan dulu ya ceritanya. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Kak Dela, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang mau cerita datang langsung ke sini, itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Itu langsung nyambung ke WA kita. Kak Dela, ini langsung kita mulai aja ya ceritanya. Dela itu rumahnya ngontrak kak di salah satu daerah Bekasi. Untuk rumahnya itu letter U, ada sekitar 20 pintu dan berhadap-hadapan. Jadi kayak modelan klaster, kalau kita masuk tuh ada gerbang, terus masuk nanti ada 5 rumah di kanan, ada 5 rumah di kiri, baru 5 rumah di ujung. Oke. Letter bayang. U.
Kebetulan untuk rumah yang Dela tempatin itu ada di sebelah kanan dan itu rumahnya modelan 3 petak ke belakang. Ada ruang tamu, ruang tidur, sama dapur dan kamar mandi jadi satu. Dan untuk yang di depan yang ada kamar satu, yang di belakang juga ada kamar satu. Awalnya Dela tinggal di situ itu bareng sama mama. Jadi kebetulan Dela sama mama itu rumahnya gak beda jauh, cuma depan-depanan. Nah, Dela tinggal di kontrakan itu udah dari kurang lebihnya sekitar tahun 2013. Nah, baru ngontrak yang di 3 petak itu setelah menikah, Bang Gilang. Menikah, punya anak, kurang lebihnya di tahun 2021 lah. 2021 lah. Dela mulai ngontrak, pas baru banget pindah nih, Kak Gilang. Itu waktu itu kalau nggak salah aku udah punya anak 1, umurnya 8 bulan, perempuan. Nah, hijrah lah, tadinya kita bareng sama mama di depan itu. Terus aku bilang sama suami, kita mandiri yuk, ngontrak di depan. Tapi memang sebelumnya diinfoin sama orang sekitar lah, karena kan aku juga udah lumayan lama tinggal situ ya Kak. Jadi ya emang mitosnya tuh kayak jangan di yang rumah itu. Rumah itu tuh banyak orang tuh kayak cuma sebulan 2 bulan pindah lagi. Terus ada beberapa yang yang tinggal di situ, ngontrak di situ, ada anak kecil, setiap malam selalu nangis. Niatnya tuh aku mau patahin itu, kayak enggak sih, nggak bakal ada yang kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya aku niat, ya udah suami iya setuju, bisalah kita pindah di depan. Baru pindah seminggu Kak. Dan itu di awal emang anak aku emang udah rewel-rewel terus tuh. Tapi aku mikirnya gini Kak, kan tadinya tinggal sama mama, sama neneknya gitu, yang biasanya hari-hari rame, terus tiba-tiba pindah. Jadi kayak ibaratnya anak bayi masih penyesuaian lah di tempat yang baru. Jadi aku mikir dia nangisnya tuh karena itu. Nah, tiba-tiba mimpi di hari pertama nih Kak Gilang, aku mimpi itu kurang lebih aku selalu tidur on time ya, paling cepat lah, secepat-cepatnya jam 10, jam 11. Dan selalu kebangun di jam 2 pagi, itu kayak orang ngos-ngosan. Nah, mimpi pertama, itu aku mimpi ngelihat sosok laki-laki, tubuhnya agak berisi, berotot gitu, rambutnya agak kecoklatan. Tapi mimik mukanya itu ngeblur. Jadi aku cuma ngeliat visual bentuk si tubuhnya. Dan di mimpi aku itu, aku lagi bersetubuh sama si orang itu, lagi berhubungan badan. Jadi mimpi tuh cuma ngeliat, datang, berhubungan, tiba-tiba aku bangun. Tapi bangunnya aku tuh ngos-ngosan, keringetan. Mimpi pertama kayak, mungkin buka tidur, lupa baca doa, positive thinkingnya. Di hari kedua, tidur lebih awal. Jam 9, jam 10-an lah kurang lebih tidur. Udah baca doa, tidur. Aku tiba-tiba mimpi lagi. Dan yang kedua ini sosoknya lebih ke tinggi, kurus, rambutnya hitam. Dan balik lagi untuk wajah itu selalu ngeblur. Dan mimpinya berulang lagi, aku berhubungan badan lagi sama si itu. Jadi di real itu kayak ibaratnya kita cuman semenit 2 menit, tapi ternyata selalu kebangun di jam 2. Dan bangun tuh selalu kayak keringetan, kayak orang ngos-ngosan, kayak bisa orang lari maraton, berarti kayak gitu. Aku udah mulai notice, kok mimpinya 2 hari mimpi kayak gini terus, kenapa ya? Aku masih coba untuk tahan, gak ngomong sama suami. Di mimpi ketiga, mimpinya tuh bener-bener semua ngeblur. Cuman kelihatan sedikit kayak bentukan laki-laki, dan sama lagi, keadaannya sama lagi. Gimana sih Kak, kayak ngelakuin hubungan kayak gitu tuh kayak itu mimpi, tapi kayak aku tuh ngerasa real gitu Kak. Dan yang ketiga ini, aku bangun sama aku selalu ngeliat jam, itu jam 2:30. Baru besok paginya, di hari ketiga aku ngomong sama suami.
kayaknya ibu 3 hari ini mimpi nggak enak deh ya. Mimpinya tuh kayak lagi berhubungan sama orang, bukan ayah gitu. Ah enggak kali, cuman bunga tidur, udah nggak usah dipikirin kayak gitu-gitu. Akhirnya dipatahin tuh sama suami, masih ke arah positif. Di hari keempat, hampir sama kayak di hari ketiga Kak. Dan aku mulai notice, kayaknya udah berturut-turut nih, dan ini nggak dikasih jeda. Udah hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Aku sampai kayak, kenapa ya ini ya? Besok paginya aku cerita lagi ke suami. Ya udah kalau emang kayak gitu, kita coba tanya ke Pak Ustadz ya. Kita info. Kebetulan Pak Ustadznya guru ngaji suami waktu kecil. Aku ceritain, menurut Pak Ustadz ada kadang-kadang tuh ada perempuan yang memang disukain sama jin. Dan dengan cara itulah si jin itu ngedeketin para wanita. Terus kayak, oh berarti aku salah satunya. Cobalah sebelum tidur tuh ambil wudu segala macam, baca doa. Dan di hari keempat itu malamnya aku berhubungan lah sama suami. Udah selesai, aku itu langsung bersih-bersih tuh Kak. Udah nggak ada kayak udah takut lah. Udah kayak udah pikir bakal mimpi apa lagi nih gitu. Sampai akhirnya tidur, udah ambil wudu, udah bersih nih Kak, udah ambil wudu, udah baca doa sebelum tidur, dan tiba-tiba aku mimpi. Yang tadinya aku 2 hari semua ngeblur, dan ini jelas banget, tapi di situ aku lihat ada sosok hitam, gendut, kepalanya semi botak, perutnya bener-bener gede banget Kak. Itu hitamnya hitam banget, hitam pekat. Hitam legam gitu ya? Sampai kaki badan tuh semua gede. Dan itu dia ada di dapur. Semua barang-barang perabotan di dapur tuh dia lempar. Dia sambil teriak, saya nggak suka ini, saya nggak suka ini. Tiba-tiba dia berubah jadi bola api. Terus dia tiba-tiba pergi. Dan ini bener-bener yang bangun tuh sampai astagfirullahaladzim. Cerita lagi lah sama suami. Terus kata suami, ya udah kalau emang misalkan masih mimpi itu juga, kita datangin ke rumah Pak Ustadz gitu. Tapi karena berhubung waktu itu nggak bisa dalam waktu dekat, jadi nggak langsung besoknya gitu. Di hari ke-6 mimpi lagi itu Kak. Bener-bener kayak mimpinya balik lagi, bener-bener samar, semuanya ngeblur, dan aku nggak ngelihat apa-apa. Sama di hari ke-7 aku mimpi itu, udah ya kayaknya ini nggak bisa deh, ibu mimpinya berulang-ulang kali, dan itu terus, kejadian mimpinya tuh itu terus. Akhirnya aku datengin ke Pak Ustadz terdekat, aku ruqyah, dibersihin badannya, dan ternyata ya itu sosoknya itu aku dikirimin sama orang sosok Gundurwo yang tujuannya itu buat aku sama suami tuh pisah. Nah kalau tadi di hari keempat itu kan aku ngelakuin hubungan sama suami, dan itu sebelum itu hampir 3 bulan suami aku tuh nggak pernah nyentuh aku, dan ternyata menurut pas pada saat ruqyah itu ya dibikin supaya suami tuh nggak mau ngeliat istrinya, nggak suka lah ngeliat istrinya, nggak tertarik sama istrinya. Akhirnya aku di ruqyah, dibaca-bacain doa, dan itu tiba-tiba Kak dari atas tuh kayak ibaratnya lampu mati terus dinyalain, nyenter. Tapi perlahan apa cepet tuh langsung cepet, langsung nyorot. Terus tiba-tiba aku tuh kayak orang semacam kayak mau ditarik tuh nyawanya Kak, kayak itu tuh sampai ada lama banget. Ini aku sampai sakit banget sih. Itu setelah selesai itu Kak langsung muntah-muntah seplastik kecil. Itu muntah semua. Badan langsung lemesnya, langsung capek,
nggak karuan. Kayak tiba-tiba aja tuh kayak apa ya, tadinya ada beban banyak tiba-tiba jadi enteng, ngeplong gitu Kak. Terus sama Pak Ustadz ditanya lagi, coba Dela fokus lagi ngarahin ke sekitar rumah, ada apa ya di sekitar rumah itu, ada apa. Aku kan cerita juga kan sebelumnya kayak katanya rumah ini horor, nggak ada yang betah lah tinggal di situ. Terus kayak aku bilang nggak ada apa-apa sih Pak, coba ke depan, nggak ada, ke arah dapur nggak ada, ke arah kamar mandi. Itu di kamar mandi aku lihat ada pocong mukanya hitam terus kayak kelopek gitu di atas toilet. Pocong lagi gini, terus dia gini, tolong. Tiba-tiba yang tadinya aku ngeliat dia di depan, aku jadi tiba-tiba ngevisual ada orang meninggal, terus tali pocongnya itu bukan ketinggalan tapi lebih ke dibuang ke saluran air. Kok bisa ya? Dan itu di kamar mandi itu, di kamar mandi yang aku tempatin. Jadi itu ya? aku nggak ngelihat bentukan orang yang ngelakuin itu, tapi aku cuma ngelihat tangan dan dia megang tali pocong, dan tali pocongnya itu sengaja dibuang. Dan selokan airnya itu kan kalau umum kan datar kan Kak, cuman datar bolong terus ditutup sama yang besi-besi gitu kan. Nah kalau yang di kamar mandi aku itu lebih ke ngeblong dulu dikit. Jadi kita tangannya masuk dulu, baru ketemu tuh bulatan-bulatan buat pembuangan air, dan itu kayak bekas dibobok gitu. Dan nggak ngerti sih apa ada pengaruhnya sama yang aku lihat. Dia buang itu di situ. Setelah aku ketemu gambar itu, aku ngejelasin ke Pak Ustadz, aku ceritain detail gitu. Coba tanyain mau nggak dibantuin pergi dari sini. Tiba-tiba ngeblank, hilang, dan gak ada si pocongnya. Jadi, berarti dia nggak mau dibantuin kalau kata Pak Ustadz gitu. Udah kalau ini mungkin nggak ganggu kali, kata Pak Ustadz, biarin aja kali, emang ya namanya kita kan rumah ya berdampingan lah sama hal-hal kayak gitu kan. Oh ya udah, nggak apa-apa deh Pak Ustadz. Yang penting yang gangguan-gangguan yang mimpi aku segala macem itu hilang ya Pak. Udah nggak ada, insya Allah. Yang ini kan tadi udah diusir, udah dibersihin, kata Pak Ustadz. Wah syukur alhamdulillah lah. Terus udah singkat cerita selesai tuh Kak. Aku pikir wah alhamdulillah nih udah bersih, nggak ada gangguan segala macem. Kurang lebih 5 atau 6 bulan setelah dari situ Kak, tadinya udah normal nih, udah nggak ada gangguan, nggak ada apa segala macem. Sampai tiba-tiba ada satu waktu aku sama suami ngerasa kayak rumah itu hawanya panas, ngap. Kayak ya kita cuma bertiga, aku, anak aku, suami. Tapi kayak rumah ini tuh padet. Aku ngomong lah sama suami, ya ngerasain nggak ini hawa rumahnya tuh kayaknya nggak enak ya? Iya sih, tapi mungkin lagi cuaca aja kali. Jadi suami tuh selalu positive thinking. Cuaca aja kali, tapi emang rada panas sih, rada ngap, kata suami tuh. Sampai pas malam di jam 11 lagi udah mau tidur nih Kak di ruang tengah. Aku kan pakai AC Kak. Jadi kan si ruang yang arah ke dari tengah mau ke dapur itu aku pasangin plastik yang buat penutup AC itu loh Kak. Jadi biar nggak ngeblos ke belakang ke dapur. Lagi enak-enak tidur, tiba-tiba aku nengok ke arah dapur itu, kayak ada bentuk bulat gede kayak 2 kaki gitu Kak. Tapi kayak ngalangin si pembatas penutup AC itu. Dibilang bayangan berbentuk, enggak berbentuk Kak. Tapi kelihatan jelas itu? Hitam. Jadi hitam, agak sedikit berbulu-bulu kecil. Oke. Nah, hari pertama aku belum ngomong sama suami. Aku pikirnya kayaknya cuma halusinasi aku doang deh.
kayaknya masih kepikiran yang kemarin nih. Hmm. Aku diem lah, nggak ngobrol sama suami. Tapi besoknya aku tanya suami, ya ngerasain hawa yang nggak enak nggak sih ya? Iya sih bu, nggak enak, ngap, panas, yang kayak ibu bilang. Tapi enggak sih, nggak ada apa-apa, kata suami gitu. Terus aku bilang, coba deh nanti malam. Aku pikir mungkin bakal ketangkep lagi nih yang aku lihat. Siapa tahu suami juga bisa ngerasain gitu, bisa ngelihat juga. Terus aku bilang, coba deh ya nanti malam dilihat ya ke arah dapur ya, aku bilang. Jam 11 malam lagi kak, ini mau ke setengah 12, mau jam 12, pergantian jam tuh. Balik lagi kayak gitu kak, kaki hitam gede, tapi kaki doang, sampai ke atas gitu. Jadi kayak kalau bayangan misalkan orang atau apa kan berbentuk kepala, pundak. Ini bener-bener kayak dari atas sampai ke pembatas itu bener-bener cuman hitam pekat berbulu. So, aku bilang sama suami, lihat nggak ya? Kayak yang dilihat suami itu kayak lebih ke apa ya sih? Kalau dapur kan kita nggak pernah matiin ya kak. Dapur tuh nggak pernah kita matiin, tapi suami tuh ngelihatnya lebih ke yang si pembatas AC itu warna putih, tapi dilihat suami tuh kayak ada ngebayang. Jadi kayak warnanya lebih ke abu-abu. Ya soalnya kan putih itu ya berat terang lah nih. Iya. Ketika ada yang gelap yang nutupin ya kontras Betul. banget dong. Nah ini yang suami lihat tuh abu-abu gitu dan aku ngelihat. Jadi tuh si pembatasnya itu bener-bener nggak sampai bawah kak, tapi sampai di kalau normal orang berdiri ya dia sampai ke sini doang kak. Ya mata kaki lah Di ya. atas mata kaki. Singkat ceritanya udah kurang lebih ada kali sekitar 7 bulanan aku ngontrak situ, simpang siur lah, ngobrol sama tetangga yang di dalam kontrakan sama yang di luar kontrakan. Biasa lah kayak ibu-ibu beli sayur apa kan kak. Kalau yang di dalam kontrakan bilangnya gini, lu tinggal yang di 3A itu kan ya? Iya, pindah ke situ ya. Gak horor tuh gitu kak. Tadi ngomong gitu. Iya. Tanya ya. Gak horor tuh, gak ada yang aneh-aneh. Ya kita nutupin dong kak, kayak enggak sih alhamdulillah nggak apa-apa. Oh gitu, ya udahlah betah-betah lah gitu kan. Anak lu nangis kagak? Enggak sih alhamdulillah bu, padahal mah nangis. Cuman kan kita positif thinking aja. Kayak anak kecil pindah ke rumah gitu kan, kayaknya kadang-kadang ada rasa nggak nyaman kan kak ke rumah baru. Terus pas beli sayur keluar diceritain lagi. Lu di 3A nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa bu, itu kan dulu ada orang yang meninggal, tapi tali pocongnya ketinggalan di situ. Oh, si jenazahnya ini tali pocongnya ketinggalan. Nggak kebawa nih. Iya, menurut versi yang ibu-ibu akamsi lah, maksudnya ibu-ibu yang emang orang asli situ dari lahir lah. Iya. Itu tali pocongnya ketinggalan di situ tuh. Oh iya bu. Kagak apa-apa sih, kagak ada yang aneh-aneh sih. Padahal kan ibaratnya kan waktu pembersihan yang aku dikirimin itu kan aku sempet ngelihat sosok pocong dan aku sempet kegambar tuh kak. Ternyata dibuangnya di kamar mandi kan, di selokan kamar mandi. Cuman aku bilang, nggak apa-apa sih bu, nggak ada yang aneh-aneh kok. Oh berarti lu termasuk orang yang paling lama di situ. Ya alhamdulillah lah bu, mudah-mudahan. Ya deh betah-betah deh situ, jangan kemakan omongan gitulah kalau kata orang-orang situ. Udah ada adalah kurang lebih 1,5 tahun aku di situ, udah nggak ganggu nggak apa. Tiba-tiba aku lagi apesnya tuh sering mandi di jam 5 mepet mau maghrib kak. Jam-jam 5 mepet mau maghrib. Dan kebetulan kamar mandi aku tuh karena kontrakan ya kak. Jadi tuh kayak si meja kompor, wastafel sama kamar mandi tuh kayak berhadapan. Oke. Kamar mandi tuh nggak terlalu besar lah kak, jadi kita mandi jongkok dan kadang-kadang kan ya nggak ada yang mau masuk juga. Aku nggak terlalu nggak sampai ngunci pintu, jadi si pintunya tuh masih agak kebuka sedikit. Lagi mandi, terus tiba-tiba aku ngelihat. Jadi kan kadang-kadang kalau kita lurus gini nih kak, tapi kan pandangan mata ekor mata kita tuh kadang-kadang suka kelihatan ke samping kan kak. Jadi begitu aku mandi, terus di samping tuh kayak
di atas kompor. Jadi pas pintu keluar itu langsung bener-bener kompor Kak. Di atas kompor itu kayak ada kain putih tapi terbentang. Dan itu kainnya dibilang bersih enggak, lusuh juga nggak terlalu lusuh, tapi ada sedikit corak-corak kotornya lah, ibaratnya corak-corak tanah gitu, coklat-coklat. Itu sampai aku nggak berani ngeliat, aku tutup mata sebentar, dan hal terbodohnya tuh aku ngucap doa dalam hati Kak, kayak surat Al-Fatihah, Al-Falaq, apa segala macam yang aku bisa aku baca dalam hati gitu. Tuh itu apa lagi ya, di atas kompor melayang apa ya, aku bacain doa, ya Allah jangan ditampakin, ya Allah jangan tampakin. Begitu aku lihat nggak ada, hilang. Itu kondisi lagi mandi Kak. Langsung udah nggak kepikiran mandi, langsung ngambil handuk, buru-buru pakai baju. Aku berusaha untuk nggak ngomong sama suami, takutnya nanti suami mikirnya kebanyakan halusinasi nih orang gitu. Tapi nggak diomongin, apa ya, dibilang takut ya, takut sih pasti, tapi kayak cerita nggak ya. Akhirnya nggak ada kapoknya Kak, besok mandi lagi di jam-jam segitu. Kedua kalinya mandi, pas baru mau buka baju, mau ini, ngeliat lagi. Ada lagi Kak, bener-bener terbentang Kak, di atas kompor. Itu putih, full putih atau full putih, tapi ada corak-corak kotor, kayak dia dibilang tanah sih, gak kelihatan kayak tanah, tapi kayak total kayak cerak-cerakan gitulah. Kayak dekil gitu ya? Tapi yang keduanya ini, kan kalau yang pertama cuman corak-corak, dan ini kayaknya lusuh. Kayak abis dicemek-cemek gitu, terus baju dibuka, kan bercorak gitu kan. Aduh apa lagi nih, nggak jadi mandi, aku pakai lagi baju. Begitu aku mau keluar, jadi kayak keluar, terus kan baru kayak ngebelok gitu kan Kak, buat masuk ke kamar. Dan di pas belokan itu ada si pocong yang ada di depan toilet. Tapi dia lagi berdiri di situ. Tapi kali ini dia nggak ada suara, nggak ada apa, dia cuma gini doang. Dan tatap-tatapan sama aku, nge-freeze. Tiba-tiba hilang. Udah nggak pakai mikir apa, aku lari ke kamar, gak jadi mandi. Malamnya aku cerita ke suami. Tuh aku tinggal di situ kurang lebih sampai anak aku umur 3 tahun. Dan sejak kejadian yang pertama aku dihantuin ini Kak, itu ternyata anakku tuh udah mulai kayak, ya mungkin anak kecil kali ya Kak. Anak kecil kan udah mulai udah peka ya? Peka. Sampai usia anak aku 2 tahun apa ya, Bu, tuh di depan ada monyet hitam. Ya. Monyet hitam. Mikir kalau gorila kan nggak mungkin ya. Monyet hitam. Iya, ada. Mau masuk, nggak bisa katanya. Mau masuk nggak bisa. Iya, di depan pintu. Ya udah nggak apa-apa. Tuh dari situ udah tuh aku bacain Al-Fatihah. Aku ambil gelas nih Kak, aku bacain Al-Fatihah. Ya menurut arahan Pak Ustadz kan gitu ya. Bacain Al-Fatihah, bacain, tiup, minumin ke anak aku, diusapin gitu biar nggak sawan takutnya kan Kak. Sampai ketika anakku juga pernah bilang, Bu, di depan, di kamar depan, ruang tamu, dia bilangnya kamar depan, ada tulang tengkorak, kata dia. Hah, tengkorak? Masa iya deh? Nggak ada. Coba sini lihat, ditunjuk kayak di sudutan gitu Kak. Tapi aku ke situ, hawanya panas Kak. Aku nggak ngelihat bentuk si tengkorak yang dia lihat tuh, nggak lihat. Tapi aku datengin di mana dia tunjuk, panas. Aku coba lagi bacain. Dan ternyata di kontrakan situ juga pernah ada yang meninggal juga Kak, perempuan. Itu menurut si suami istri yang udah lama di situ Kak. Jadi kan tadi letter U ya Kak, di area belakang dulu banget tuh ada perempuan keturunan Belanda, jadi putih bersih. Nikah terus hamil. Nah begitu selesai lahiran dia meninggal.
Nah banyak simpang siur dari tetangga tuh bilangnya, oh habis nikah, habis lahiran capek, terus asam lambungnya tinggi, meninggal. Ternyata diusut-diusut si perempuan itu meninggalnya karena di KDRT. Dari semasa dia hamil sampai dia mau menuju kelahiran. Dan anaknya, dan emang itu kayak udah tujuannya si suaminya dia itu. Jadi si ibunya meninggal, anaknya diambil. Dan dengar kabarnya sih katanya anaknya dijual. Dari sebelum kejadian si Gundurwo segala macam tuh, waktu aku masih tinggal di rumah mama, itu kan kondisinya ada kamar satu, ruang tamu barengan sama samping-sampingan sama kamar, baru dapur ngelos tuh agak gedean di belakang sama kamar mandi. Nah dulu pas aku masih bareng sama mama, tidurnya di depan Kak, di ruang tamu. Jadi beralaskan kalau biasanya kan kalau tidur kita lampu depan dinyalain, lampu yang kita tidur kita matiin. Yeah. Berarti kan kalau ada mau keluar kan kelihatan kan kalau ada yang duduk, ada yang apa gitu. Bayangannya masuk ke dalam. Itu kalau nggak salah baru-baru aku banget lahiran sebelum aku pindah, awalnya aku denger suara anak kecil jam 2 malam Kak. Kayak adik kakak lagi ketawa-ketawa gitu riang. Di mana? Aku dengarnya posisi lagi tidur di ruang tamu situ, tapi dengarnya kayak jauh. Kayak lagi di luar ya berarti? Ibaratnya kayak 2 atau 3 rumah dari aku lah. Oke. Itu lagi ketawa-tawa, iya gitu. Tapi jadi dari kedengaran jelas, makin lama, makin jauh. Tapi kayak udah semakin jauh, tapi semakin ke terngiang-ngiang di kuping, makin kedengeran gitu Kak. Terus kayak aku nggak beraniin diri mau coba ngelihat ke depan, takut. Aku cuma balik badan lihat ke arah hordeng, ke arah luar. Jadi di luar itu tuh teras, terus kayak ada bangku buat kita duduk-duduk gitu Kak, bangku beton gitu. Dan di situ pas aku lagi nengok ke arah luar itu ada bentukannya kayak ada perempuan rambut panjang itu lagi duduk ngebelakang gitu Kak. Jadi aku ngeliatnya visual dari belakang gitu, kayak bentukannya gini, terus rambut panjang gitu, terus kayak bahu gitu. Lagi gini. Aku baca doa, astagfirullahaladzim. Apa ini? Aku tengok lagi, udah gak ada, hilang. Ngebelakangin doang gitu ya? Iya. Nggak ada gerakan apapun? Nah, kayaknya sih itu si perempuan yang Belanda itu. Okay. Dan anak aku pernah sawan sama dia. Oh. Jadi udah umur udah masuk 3 tahun kayaknya Kak. Kan kontrakan segitu-segitu aja kan ya Kak. Jadi anak-anak tuh kalau main ya kalau nggak di tengah-tengah ya di belakang. Nah itu kalau waktu itu tuh lagi rame tuh anak-anak tuh, ada anak kecil tuh ada sekitar 6 orang tuh. Anak aku termasuk anak aku main. Lagi duduk, jadi ada motor lagi diparkir. Terus rumah yang ujung tuh ada tandon oren Kak. Penampungan air yang gede. Anak aku tiba-tiba duduk di yang inian motor tuh duduk, terus ngeliatin gitu. Aku samperin, "Adek kenapa?" "Ibu itu ada ante di atas, kakinya lagi gini-gini." Iya. "Udah yuk pulang yuk," aku bilang gitu kan. "Pulangin aja yuk pulang." Aku ajaklah pulang. Demam Kak sampai rumah. Tapi demamnya nggak tinggi. Aku cek cuman 37,5. Ya sumeng lah. Bahasanya anyep lah. Aku kan nggak ngerti ya namanya sawan anak gimana tuh. Aku ngomong lah sama ayahnya, "Anaknya panas nih." Aku belum cerita kalau anaknya tuh habis ngeliat itu gitu. Ya udah coba paracetamol aja Bu. Terus menjelang mau subuh dan paginya sehat, fit. Kan kalau normalnya anak kecil sakit kan pasti dari malam itu menuju ke pagi masih ya entah badannya masih lemes atau apa. Ini pagi sehat, main segala macam, sore abis maghrib panas lagi. Aku udah bilang sama ayahnya, kayaknya ini bukan panas biasa deh ya kayaknya deh. Pas maghrib doang ya soalnya. Iya, jadi udah di atas jam 5 ke atas tuh udah langsung
Sumeng. Kayak dicek cuma 37,5. Kayak jam-jam matahari terbenam. Iya. Ya coba tolong ya buatin air doa, usapin, minumin. Soalnya kemarin dia ngeliat tante-tante katanya di atas tandon lagi begini-gini. Wah iya nih, suami langsung tuh pas banget habis sisa. Suami selesai sholat, siapin air, dibacain, ditiup, diusap lah ke mukanya, diminumin. Sembuh Kak. Panasnya hilang. Detik itu juga hilang panasnya. Secepat itu ya? Iya. Oh berarti, jadi kayak udah aku dikirimin sama orang dan ternyata emang kontrakannya angker. Iya. Dan lebih ke sebenarnya ada sepasang suami istri juga yang tinggal di situ tuh, dan dia menganut ilmu gitulah. Info dari mana? Dan dia sendiri yang bilang. Iya. Gimana dia bilang? Jadi dia bilang kalau ada yang macam-macam sama gue punya ilmu. Waduh. Gitu Kak. Gokil. Serius demi Allah Kak. Dia kayak gitu. Dan ada sebelum aku waktu itu yang satunya aku lupa tuh dia berapa lama tinggal situnya, tapi selama dia tinggal situ si ibunya selalu sakit. Kalau diagnosa dokter tuh kista yang kadang-kadang pendarahan, pasti di perut mulu. Nanti pendarahan, terus nanti ini. Tapi kalau kata dokter nggak parah, tapi dia selalu kumat. Oke. Kan agak bingung ya, biasanya kan kalau udah terus-terusan kumat berarti kan harusnya parah dong. Itu kalau nggak salah tuh waktu itu si ibunya itu habis berantem sama orang yang punya ilmu ini. Habis berantem adu mulut. Begitu dia pindah, dia punya rumah, dia keluar dari kontrakan ini, sembuh total Kak. Nggak pernah lagi ke rumah sakit, nggak pernah lagi bolak-balik ke dokter. Dan ternyata orang yang bikin aku ini, si orang itu juga. Si siapa yang pasangan itu suami istri? Yang punya ilmu itu. Kan yang gituin Kak Dela, tujuannya buat memisahkan Kak Dela nih sama suami. Gitu. Kalau aku tuh sampai berobat kemana-mana Kak. Sampai berobat ke beberapa ustadz, bahkan aku sampai lari ke Sukabumi. Yang katanya di tempat sana kan banyak yang bisa buat nyembuhin orang yang kayak gitu kan. Itu katanya sih ada beberapa, dan bukan beberapa sih, kurang lebih ada 5 orang nih Kak, dan masing-masing 5 orang ini nggak saling kenal Kak. Dan mereka bilang sebenarnya dia udah mulai muinin aku ke keluargaku dari sejak aku pindah. Dia ngerasa tersaingin, dia ngerasa aku bakalan nanti ke depannya gangguin dia, dan ada sesuatu yang dia mau ambil di aku tapi nggak tahu apa, dan dia nggak pernah bisa. Jadi dengan cara gitu sampai akhirnya aku nikah, diganggu lah sampai ke keluargaku, ke mama, ke adikku. Ternyata itu. Jadi udah kontrakannya lumayan angker, ditambah kiriman juga. Dan waktu itu ternyata pas aku kan kebetulan udah pindah ya Kak, alhamdulillahnya. Kita mau pindah kan kita 2 step ya Kak. Jadi hari pertama sama hari kedua. Dan hari pertama tuh masih ada beberapa barang yang masih ketinggalan. Itu suami sempat digangguin. Jadi kayak kasur-kasur kan udah dibawa tuh Kak. Jadi pas di ruang tempat tidur cuman modal kardus sama ada kipas lah buat biar nggak terlalu panas. Itu katanya suamiku ngelihat kayak dia lagi tidur. Dia tidur nih, tapi dia lihat dia lagi tidur. Iya, lihat dirinya sendiri. Terus tiba-tiba terus kayak mungkin salam perpisahan atau apa, aku nggak paham. Denger cerita lagi, waktu itu suami sempat ada perlulah ke situ sama temennya di sana. Sekarang tuh udah ada yang ngontrakin, ada yang baru. Ada penghuni baru ya? Nah, waktu pas masih kosong itu sempet kayak iseng lah sesama tetangga main. Misalkan, Nina main yuk ke tetangga yang sebelah rumahku. Kan ada anak kecilnya. Jadi kayak suka tetangga dari belakang tuh suka iseng lewat sambil bilang, Nina main yuk. Dari rumahku yang aku tempatin dulu, ayo gitu. Terus si mamanya Nina ini kan emang kalau aku
kalau aku kan kalau nyuci baju kan emang kadang-kadang suami yang nyuci kan. Dan itu suami kadang-kadang nyucinya tuh di jam abis maghrib ke atas. Jam maghrib sampai jam 9 tuh baru kelar. Dan kata mamanya Nina itu setiap malam denger mesin cuci muter di sebelah. Padahal kali lu udah pindah ya? Iya, terus kayak perasaan yang sebelah kan udah nggak ada orang ya. Kok masih bunyi waduh. Tapi ini kan Kak Dela di situ maksudnya bertetangga nih. Rame, agak padat kan ya. Yang dapat gangguan tuh lebih banyak Kak Dela ya? Maksudnya yang lainnya waktu itu jarang ngalamin. Kalau aku pernah dengar sih dari tetangganya mama sebelah persis, waktu dia pindah, itu katanya sempat ada tali pocong di bawah divan kasurnya dia. Oh, dia ngeliat. Minta tolonglah sama si suami istri yang punya ilmu ini. Minta tolong ke suaminya. Terus dibersihin. Nah katanya sebelum nemuin itu, katanya sih rumah tangganya cekcok, berantem terus. Begitu dibantuin, diambilin itu, dibersihin, udah nggak ada. Cuman kalau feelingku sih mungkin akal-akalan. Iya. Supaya kesannya, oh ini bantu ini gitu. Kayaknya sih gitu. Ya, tapi untungnya sekarang udah pindah ya. Alhamdulillahnya udah. Di rumah baru aman kan? Alhamdulillah aman. Aman, alhamdulillah. Aman sentosa, Kenapa nggak ada nggak gangguan. nggak ikut suami main ke sana? Sudahlah, tidak, terima kasih. Sudah cukup pengalamannya. Total berapa lama berarti? Totalnya? Kalau totalnya dari 2013. 2013 udah aku lama. baru pindah ya kemarin. Aku pindah di tempat yang sekarang baru kurang lebih mau 6 bulan. Udah lama itu. Udah lama banget, gila. Oke, ini udah semua ya Kak Dela, berarti udah diceritain semuanya dari awal sampai udah pindah akhirnya setelah sekian udah lama. finish. Kangen nggak? Kangen lah pasti ya. Enggak. Enggak Kak. Sebenarnya kalau didetailin Kak, semua ceritanya itu panjang banget. Adekku pertama kejadian kena begal. Terus di tahun 2022 ayahku jatuh patah tulang di 2023. Aku jatuh patah tulang di 2024. Dan itu semua pengaruh dari orang itu. Oke, berarti ya emang bener-bener negatif banget ya orangnya. Dan memang orangnya sekarang masih di sana juga ya? Masih. Orangnya. Oke, kalau gitu. Ini thank you banget ya Kak Dela yang udah nyeritain dari awal sampai selesai nih, sampai akhirnya pindah sekarang ke rumah baru dan semoga aman-aman terus ya. Amin. Bismillah. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini. Itu caranya gampang, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini ya. Kita langsung nyambung ke WA kita. Oke. Di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Kak Dela juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.